Selamat Hari Anak ya, selalu bahagia dan ceria. Teman, ini aku lagi bersama Bunda Arfi yang punya sekolah semut-semut dan natural school. Nah dulu tuh aku dari TK di sana sampai SD, mungkin sampai SMP lah ya harus. Nah terus aku mau tanya-tanya nih sama Bunda Arfi tentang sekolah. Dulu tuh sejarah sekolah tuh gimana? Oke, Nadif pengen tahu ya sejarah tentang sekolah ini. Jadi Nadif ini adalah salah satu murid Bunda yang jadi output, jadi produk, bukan produk ya karena manusia. Jadi adalah dari hasil selama ini sekolah punya value tentang keragaman apapun tuh bisa dilihat dari Nadif. Oke, begini. Sekolah ini Bunda dirikan tahun 1999. Saat itu perubahan tentang revolusi pendidikan sedang berlangsung. Orang sudah mulai bosen gitu loh di sekolah tuh hanya dengerin guru nyatet tuh udah sebenarnya sudah berlangsung perubahan. Lah Bunda di rumah waktu itu Bunda bukan keluar, sudah selesai masa bakti Bunda di Tempo, majalah Matra gitu ya. Artinya background mengenai sesuatu yang berbeda itu menjadi bagian dari kehidupan Bunda. Dan waktu itu Bunda masih punya anak yang 3 tahun gitu, yang akhirnya juga sekolah yang agak jauh dari rumah. Tapi yang Bunda dapatkan adalah bahwa anak itu harus dikasih ruang untuk happy, ruang untuk mencoba gitu. Jadi akhirnya Bunda waktu itu di rumah Bunda bikin komunitas dulu, namanya komunitas bermain, dan museum sentuh namanya, karena apa-apa harus dipegang. Singkat cerita 2001 Bunda baru ketemu lokasi sekolah semut-semut yang saat ini tempat Nadif sekolah. Itu 2001. Dari awal bahwa sekolah itu harus menyenangkan, sekolah harus jadi rumah kedua, sekolah harus tempatnya orang yang beragam punya keinginan. Nah, Nadif sejak TK, kemudian yang Nadif ingat apa sejak TK Nadif waktu itu? Waktu TK sih yang ku ingat, yang apanya nih? Ya bikin kamu happy apa? Ya karena tempatnya tuh ya enak lah, alam, ada luas. Alam, karena memang tempatnya itu banyak pohon gitu. Jadi bukan sekolah yang di alam-alamkan, bukan sekolah bersama alam, bukan, tapi sekolah dengan alam. Artinya sekolah di alam dan sekolah bersama alam beda ya. Jadi tadi Bunda ralat, bukan sekolah di alam. Artinya alam bukan kemudian kita eksploitasi demikian menjadi, kan ada sekolah sebenarnya konvensional, tapi karena tempatnya di alam, tapi modelnya masih konvensional, masih guru ceramah, masih murid harus terus dengerin, nggak bergerak dan seterusnya. Nah, tapi kalau sekolah ini dari awal memang belajar bersama alam. Bersama alam artinya bukan hanya kehijauan, tumbuhan, tanaman, bukan, tapi sebuah eksplorasi yang menyenangkan, dan itu kan kondisi yang paling dekat dengan anak-anak ya Div ya. Jadi Nadif barangkali di awal-awal kelas 1 dulu ingat tetap korek-korek tanah, mungkin nemu serangga gitu ya Div ya. Nah karena sekolahnya memang di kebun begitu ya, banyak pohon-pohon rambutan besar, jadi banyak binatang-binatang yang mungkin anak-anak lain tidak tertarik. Nadif punya sense of intelligence of natural, jadi artinya kecerdasan naturalnya dominan, sehingga kepo dia, curiosity-nya terbangun. Dan di tempat Bunda ini kuriositas itu banyak sekali. Ada anak-anak yang tertarik dengan bahasa, ada anak-anak yang tertarik dengan olahraga dan seterusnya. Ada yang tetap matematika. Nadif ini serangga ini jembatan saja menjadi jendela dunia. Jadi Bunda ini sebenarnya nggak sabar Nadif nanti akan dapat suatu pemahaman, pengetahuan, wawasan yang dia tinggal pilih vokasi apa yang paling dekat dengan Nadif.
Tapi itu bukannya tidak penting nanti, karena prosesnya adalah bagaimana anak-anak happy dengan proses keseharian di mana Nadif diberi kesempatan sebenarnya untuk paham. Nah, itu Mbah Howard Gardner yang menciptakan teori multiple intelligences pasti bahagia di sana kalau lihat Nadif, betapa Nadif menemukan minat itu harus dibangunnya dari yang kesenangan ya, belum bisa disebut bakat kalau belum berulang sekian lama. Tapi kesenangan itu dibangun, diapresiasi, dikasih tepuk tangan, dikasih bintang, di apalah, bukan hanya dipuji tapi juga itu tadi dikasih challenge gitu, tantangan. Nah, dia juga harus menceritakan ini ke teman-temannya, membangun sebuah komunitas gitu. Jadi Nadif yang sekarang tentu membangun ini semua karena sekolah di tempat Bunda ini punya kacamata tentang multiple intelligences, punya kacamata lagi tentang gaya belajar, kinestetik, auditori, visual gitu, yang relatif itu dipelajari oleh para guru sehingga ketika belajar itu minatnya anak-anak yang macam-macam ini terwadahi. Talenta itu kan minat ya, nantinya menjadi bakat, nantinya menjadi passion. Tapi dibangunnya nggak tiba-tiba ketemu begitu aja kan. Nadif masih ingat nggak kapan Nadif senang serangga dan kemudian Nadif tekunin gitu sampai sekarang? Kapan tuh? Dulu aku pokoknya dulu pernah nemu ulet, terus aku ambil, aku kasih daun, di daunnya tuh aku lupa daun apa juga, daunnya pokoknya daun. Terus jadi kupu, terus baru mulai saat itu aku mulai suka. Terus Nadif setelah ketemu ulat itu apalagi binatangnya yang kadang-kadang teman-temannya heran tuh Nadif bawa apa gitu, atau mungkin nemu apa? Udah ngeliat kumbang tuh, udah mulai yang pokoknya semua serangga, hewan tuh ngeliat udah wah keren. Iya. Tuh lihat, serangga aja bisa jadi sebuah peminatan bagi Nadif gitu. Jadi curiosity based learning itulah yang kemudian seharusnya diberikan ruang pada anak-anak, karena mereka kan ciptaan Allah yang tidak gagal ya, semuanya punya potensi. Tugas kami, tugas orang tua adalah mencari potensi itu menjadi kompetensi. Jadi apapun kesenangannya itu dibangun, bahwa tapi nanti dia nggak mikirin pelajaran. Kata siapa? Pelajaran itu kan semua bisa ditarik dari kesenangan yang ada di anak-anak ini. Jadi sekolah Bunda itu meriah sekali. Ada anak yang cuman mainin kupu-kupu, tiba-tiba juga di atas jembatan itu dia diem aja, lagi ngapain? Lagi cari angin katanya, lagi nangkep angin gitu. Itu sesuatu yang memang anak-anak ini punya sebuah imajinasi, karena imajinasi itu tidak terbatas ya. Dan yang harusnya kami para orang dewasa, artinya ya Bunda sebagai pendiri sekolah, para guru, orang tua harus selaras. Kalau anak-anak ini punya hobi apapun, orang tua yang Bunda pilih adalah orang tua yang memahami siapa anaknya. Dan beruntung sekali ya Div ya, kamu gak pernah dilarang Div pegang serangga yang mungkin agak bahaya gitu? Enggak ya. Itulah Nadif ya, kehidupannya memang jadi berwarna-warni. Tapi kami tentu bersyukur karena Nadif-Nadif yang lain dengan peminatan yang lain itu juga sebagai bukti bahwa saatnya anak-anak diberikan sebuah stimulasi yang benar sesuai cara kerja otak anak jadi. Tapi serangga dengan segala jenisnya, jadi Nadif tuh kalau sekolah ada serangga yang gede sekali. Lalu kalau kita outing, Nadif akan nemuin tuh binatang-binatang yang relatif kadang-kadang jarang ketemu gitu ya. Nah, yang paling penting tugas kami, tugas para orang tua adalah menemani saat muncul curiosity itu ya. Curiosity itu bahan bakar untuk menjadi kreatif dan inovatif. Tidak mungkin muncul sebuah kreativitas tanpa sebuah rasa ingin tahu. Nah, sedikit aja Bunda kasih teori cara alurnya. Jadi manusia ini kan dikasih
otak untuk berpikir karena hanya manusia yang bisa berpikir. Dari berpikir, manusia kemudian mempunyai need of achievement. Ini yang dimiliki Nadif, keinginan untuk mencapai sesuatu. Karena dari situ setelahnya adalah motivasi. Motivasinya wah dibakar oleh banyak, disupport, disediain media, peralatan, serangga, sampai kemudian Nadif kemana-mana. Ini sampai vlog ini ayah bundanya nih, keren banget ya. Nah setelah tadi motivasi, munculnya adalah perilaku. Perilaku itu actionnya hingga sampai tujuan. Itu alur dari berpikir. Kita tidak mungkin mencapai tujuan kalau tidak dimulai dari berpikir. Nanti Nadif akan belajar bagaimana tujuannya apa sebenarnya. Tujuan nggak usah yang jangka terlalu jauh. Sekarang aja Nadif masih naik kelas 4 ya Nadif? Iya. Oke, naik kelas 4. Udah anak usia sekolah tapi yang di atasnya lah, yang artinya kuriositasnya akan lebih berwarna lagi. Tidak boleh itu dikekang atau dibilang atau di stop hanya karena besok ujian Div, gak usah main serangga, nggak ada gitu. Besok mau ujian Nadif tetap main serangga. Iya, karena kehidupan ini memang adanya belajar mengenai perbedaan, belajar mengenai apa yang ada di alam ini, dan tentu di situ ada sebuah spiritual yang kuat ya, bahwa Allah menciptakan banyak hal untuk kehidupan manusia dan sesungguhnya manusia ini hanya mencontoh dari alam. Jadi bukan lagi menjadi anak pasif yang hanya dijejali materi-materi dari gurunya, nyatet nanti ulangan, enggak gitu ya. Jadi semua diberi kesempatan, ruang, dan ini Bunda sebenarnya sedang mempersiapkan Nadif-Nadif yang lain. Ada yang sekarang kelas 4, anak murid Bunda sudah keren dengan desain interior. Ada juga kemarin Akil itu anaknya Tante Amalia Prabowo yang dari kecil adanya gambar aja sekarang udah mendunia. Itu semua akan Bunda kumpulin sebagai bentuk inspirasi bagi teman-teman Nadif yang lain. Tidak harus tentang serangga, boleh mengembangkan yang lain. Apa Div yang kamu setelah Nadif dikenal banyak orang, kemudian orang-orang itu tertarik dengan Nadif, apakah serangganya atau karena prosesnya gimana sih kok bisa Nadif jadi seneng banget dengan serangga gitu? Maksudnya gini, dia hanya seneng karena serangganya atau karena heran lihat Nadif kok bisa punya hobi yang beda? Ya tergantung orangnya, ada yang mikir wah keren kok ini udah bisa main serangga, tapi ada juga yang senang karena serangganya, tapi ada yang dua-duanya juga. Jadi misalnya ada yang umum kan orang senang misalnya kucing gitu ya, pet gitu binatang piaraan, tapi itu kan umum ya, maksudnya udah banyak. Nah sekarang serangga, ke depan Nadif pengen apa? Sekolah sudah kelas 4 gitu, tapi kecintaan pada serangga justru makin tinggi gitu ya. Apa yang Nadif pengen ke depan? Ingin tahu atau ingin dipelajari? Paling beberapa jenis spesies aja sih yang belum aku pelajari, sebenarnya masih banyak lagi. Masa ya langsung tiba-tiba belajar semuanya. Iya. Kamu keganggu gak sih kalau lagi ada misalnya tugas lagi bikin mind map tentang bahasa Indonesia gitu? Apakah semua enggak ya? Bisa ngatur waktunya? Bisa. Keren ya. Jadi emang yang dimiliki anak-anak ini tidak terbatas ya. Buat teman-teman semua seusia Nadif atau yang lagi mengembangkan To Know What I Want, kami mohonkan di sekolah-sekolah dan orang tua berikanlah kesempatan bahwa mereka memiliki potensi yang Allah sudah titipkan, Tuhan sudah titipkan melalui anak-anak itu, dan tugas kita untuk menjadikannya mereka menjadi anak bangsa yang keren ya. Terima kasih ya Nadif. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.